Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom. Ya, kita bersukacita hari ini kita merayakan satu hari raya yang Tuhan perintahkan, yaitu hari raya Sukkot, ya, hari raya Sukkot. Dan hari raya Sukkot ini adalah hari raya yang ke-7, tetapi kita merayakannya itu dalam suasana tahun Ibrani yang baru. Jadi tahun Ibrani yang baru itu adalah tahun 5777, ya, seperti yang ada di belakang saya itu. 5-7-nya 3 kali. Dan barangkali waktu mulai awal tahun 5777 itu saya nggak bersama jemaat. Waktu itu saya ada di Yerusalem, ya, bersama beberapa saudara yang lain, satu rombongan. Dan itu adalah tanggal 1 Tisri. Sekarang adalah tanggal 15 Tisri. Jadi kita sudah melewati 2 minggu dalam tahun Ibrani yang baru. Dan kelihatannya belum ada kesempatan untuk bicara tentang apa itu tahun 5777, ya. Jadi saya ingin sebagai pembukaan begitu, saya ingin bicara lebih dulu tentang tahun 5777. Jadi Rosh Hashanah itu Rosh itu kepala dan Hashanah tahun. Jadi tahun baru 5777. Pertanyaannya begini, ya, apakah tahun 577 ini dihitung dari kapan? Ya, menurut apa yang diyakini oleh para rabi yang memelihara tarikh kalender Israel ini, maka ini dia hitung dari Alkitab dengan menyambungkan semua tahun-tahun dari umur dari Adam sampai sekarang. Jadi kalau begitu ini dihitung dari mulai Adam. Jadi 5777 tahun itu dari Adam, ya. Dan memang itu tentunya adalah di dalam kalender Israel, kalender Ibrani. Dan itu adalah perhitungan kalender menurut tahun lunar, tahun bulan, ya, bukan tahun matahari. Jadi itu 5777. Nah, kalau saudara lihat di sini ada media sosial, maka waktu kita masuk dalam tahun 5777 itu lalu ramai sekali, ya, ramai sekali. Kemudian ada juga pertanyaan, Pak, sebetulnya tahun 5777 itu apa artinya menurut Ibrani, gitu. Jadi ada nggak sesuatu? Sebab di sini ada banyak sekali pengajaran tentang tahun ini. Lalu pakai istilah tahun Ayin Zayin, misalnya, ya. Ayin Zayin. Siapa yang pernah dengar atau lihat di internet? Ya, banyak yang tahan yang dia ada dianggap. Nah, karena itu kita sebagai jemaat yang mempunyai tema kembali ke akar Ibrani, begitu, ya. Saya kira mesti dibahas ini di dalam jemaat supaya nanti kalau saudara ada di luar, saudara tahu menyikapi bagaimana kalau ada orang bilang ini tahun apa, tahun Ayin Zayin atau apa begitu, ya, dengan segala macam interpretasinya kita bisa menyikapinya dengan tepat. Oke. Ya, jadi kemarin waktu kita pergi ke sana, ke Israel, lalu itu persis tanggal 1 Tisri. 1 Tisri itu kita di Yerusalem, ya. Di Yerusalem, hotelnya itu Jerusalem Gate. Jadi sekalian juga melaporkan perjalanan yang lalu. Jadi Jerusalem Gate, dan lalu di sana di lantai 2-nya itu ternyata ada tempat untuk ibadah orang-orang Yahudi di sana. Ya, jadi dia bilang, oh, itu ada sinagog. Tapi sebetulnya itu adalah ruangan mereka pakai untuk ibadah. Dan memang hotel itu selalu disewa oleh orang-orang Yahudi, ya, salah satu kelompok mereka itu untuk dipakai ibadah. Jadi kita lantai 1 utamakan, dan kemudian saya pikir habis ini saya naik ke atas, saya melihat apa yang mereka lakukan waktu tanggal 1 bulan Tisri, yaitu Rosh Hashanah. Tapi ternyata waktu kita selesai makan, mereka udah turun. Jadi kita nggak dapat. Cuma saya bisa dengar ada tiupan shofar seperti yang tadi, ya. Tiupan shofarnya tuh nggak banyak-banyak, shofarnya cuma 1 kali kita dengar. Jadi nggak ada seperti ada 3, 4, 5 shofar sekaligus ditiup, juga nggak ada di hotel itu, ya. Tapi di tempat lain kita belum tahu bagaimana itu ditiup. Lalu setelah itu mereka makan selesai,
dan tenang sekali, nggak ada apa rame begitu ya, nggak ada suasana yang ribut dan gegap gempita, nggak ada. Jadi lebih ramai kita di sini barusan. Jadi tenang banget ini, ya kita tenang banget, terus mereka juga kebanyakan orang tua begitu ya. Ya tadi kelompoknya kelompok udah tua gitu, ada anak muda beberapa, tetapi nggak ada anak kecil, nggak terlalu banyak gitu, beberapa orang saja. Lalu setelah selesai gitu, lalu kita mau tahu nih apa yang ada di luar di sekitar hotel itu. Lalu kemudian kita dengar ada suara genderang, loh. Wah, ada genderang, gitu. Belum pernah kita tahu bahwa di dalam hari raya Rosh Hashanah itu ada genderang dibunyikan gitu ya. Ini bukan Islam, ini bukan Yahudi gitu ya. Jadi kemudian kita cari-cari, ternyata di lantai 6, saudara, di hotel yang tempat kita tinggal itu ada satu kelompok, yaitu dari grup Korea. Ya, jadi grup Korea, lalu saya foto ini. Nah, ini mereka buat Rosh Hashanah dengan versi mereka. Ya, jadi mereka pakai Rosh Hashanah bikin versi mereka. Saudara lihat, ini bukan main-main, saudara, dari Korea datang jauh-jauh ke Israel ya. Grupnya besar nih ya. Ini lihat apa yang mereka lakukan. Itu bendera-bendera, pertama itu bendera-bendera bangsa-bangsa ditaruh di pinggir sana ya, di sana ya, jadi ada banyak bendera. Kemudian ini semua anggotanya, dan kemudian saudara lihat ini trompet nafiri semuanya. Ini kemasan, saudara, ini banyak sekali ya. Jadi mereka bawa ini pakai effort, pakai modal gitu ya, beli semuanya. Ini sesuatu yang luar biasa kalau kita lihat dari segi nilainya dan kemampuan atau skill untuk meniupnya. Kemudian di sini ada tamborin, ada buah-buah ya, semuanya, dan semuanya itu ya mereka persiapkan semua. Dan kemudian yang membuat saya tertarik, baru pemimpinnya di satu di sini di depan sini ya. Kemudian saudara lihat sini ada apa? Ada bendera, ada bintang Daud ya. Dia gantung di lehernya begitu. Terus dia teriak-teriak begitu ya. Saya bilang, wah nggak ngerti bahasanya gitu kan. Saya bilang, wah ini gimana? Tapi waktu saya lihat begini, saya merasa bahwa ini bukan Jewish. Jadi saya merasa saya akan perlu turun untuk bergabung sama mereka. Jadi saya foto aja. Dan tetapi ini kita lihat cara bagaimana bangsa-bangsa menginterpretasi hari raya Rosh Hashanah ya. Jadi kita lihat Rosh Hashanah itu biblikal ya, alkitabiah, tetapi kemudian orang Yahudi menjalaninya dengan satu cara, lalu kemudian ada bangsa yang lain yang melihat dan mereka menafsir dengan caranya untuk merayakan itu. Tentu saja ini kalau untuk memuliakan nama Tuhan, kita juga tidak akan mencela dan sebagainya. Tapi ini satu cara yang hasil penafsiran mereka sendiri ya. Oke, ini suasana yang terjadi di sana. Tetapi memang suaranya selalu keras ya. Jadi seperti juga budaya mereka, barangkali kalau ada upacara-upacara di Korea tuh gayanya juga begitu. Jadi campur antara budaya Korea dengan hari raya yang ada diperintahkan dalam kitab suci. Oke, itu. Kemudian kita lihat berikut. Nah, bagaimana kalau di tembok ratapan atau hotel, ya? Mereka kumpul di sini. Kalau lihat di sini masih banyak ruangan seperti begini, jadi nggak terlalu ramai sebetulnya. Ini banyak tapi bukan terlalu ramai. Apa yang dilakukan cuma berdoa. Lainnya apa? Setelah mereka berdoa, mereka pulang, ya. Mereka pulang di keluarganya. Ya, di keluarganya bisa meniup shofar dan kemudian makan, kemudian ada doa. Ya, itu yang mereka lakukan. Seperti itu aja. Atau kalau di sinagoga juga mereka meniup shofar seperti yang tadi saya sampaikan, meniup shofar dan kemudian mereka makan, selesai. Dan waktu itu pun kita lihat bahwa mereka nggak melakukan ucapan selamat seperti selamat ya, selamat tahun apa gitu. Cuma dengan ucapan aja, nggak jabat tangan yang bagaimana gitu. Juga saya nggak pernah dengar ayin sayin disebut begitu ya. Saya nggak dengar. Kalau itu kan mesti kedengaran. Oke, tapi sekarang coba kita lihat. Ini mereka melakukannya ya. Jadi kita lihat bagaimana orang Yahudi, orang Israel merayakan tahun barunya itu begitu sederhana banget ya. Semuanya tuh dalam doa. Tentu saja nanti ada yang tiup shofar, kita bisa lihat. Ada juga di Tel Aviv ada pergelaran musik. Tapi itu yang inilah standarnya seperti ini. Berikut.
Nah, kita coba bandingkan kalau ini jadi dengan Sukkot. Maka Sukkot itu jauh lebih ramai daripada Rosh Hashanah. Ya, dengan semuanya ini nanti kita akan lihat ini lulaf. Nanti juga Pak Kasam, Pak Franky akan menjelaskan ini. Kita juga akan menyampaikan lulaf berikut. Nah, sekarang hitungan tahun ya. Ini tahun 5777. Nah, di dalam huruf Ibrani itu huruf angka itu juga merupakan huruf. Jadi huruf juga angka. Jadi itu disebut dengan gematria. Jadi 5777 itu bagaimana cara mengucapkan dalam bahasa Ibrani? Itu 5 itu khamesed, kemudian elef itu tunggal untuk 1000. Kalau 1000 itu elef. Tapi kalau ribuan, ribu gitu ya, banyak ribunya, di sini kan ada 5, itu jadi alafim, itu jamak. Ya, jadi berubah jadi alafim. Kemudian 700 itu bisa disebut dengan beberapa cara. Tetapi cara yang biasa dipakai, saya tanya di sana kepada turgennya, dia sebut ini tafsin. Tafsin jadi taf itu 400 dan sin 300. Jadi dijumlahin itu jadi 700. Kemudian 70 itu ayin, 70 satu huruf aja itu harganya 70. Kemudian 7 itu sayin. Karena itu lalu ada beberapa kelompok di sini di Indonesia ya sangat pakai dan sangat jadi istilah populer begitu. Ayin sayin, tahun ayin sayin, tahun ayin sayin begitu ya. Nah, ini gambar hurufnya. Ini ayin dan ini sayin. Nah, sekarang lalu ini ditafsir ya. Ada yang bilang, oh ini adalah tahun penuaian jiwa-jiwa. Ini juga adalah tahun bahwa Tuhan akan menurunkan pedangnya. Wow, sepertinya serius banget ini. Tuhan akan menurunkan pedangnya. Siapa yang mau dipedang oleh Tuhan begitu ya? Ada lagi yang bilang ini adalah 777, angka 777, dan semua orang menafsir itu. Dan tafsirannya itu dari angka ini saja. Apakah tafsirannya itu biblikal? Kita bilang tidak, ya. Apakah itu itu suatu bentuk nubuat yang biblikal? Kita juga tidak bisa yakin bahwa itu adalah berasal dari kitab suci. Nah, jadi dari mana itu bisa muncul? Bagaimana bahwa kemudian jadi pedang dan kemudian jadi tuan jiwa-jiwa dan dari mana itu? Jadi di dalam huruf-huruf Ibrani itu diyakini ya oleh semua orang yang belajar bahwa dia mulai dari piktograf. Jadi huruf Ibrani itu mulai dari gambar seperti bahasa Chinese ya, Mandarin itu mulai dari piktograf, kemudian huruf Mesir, hieroglif itu juga berasal dari piktograf. Dari gambar kemudian jadi huruf. Nah, jadi kalau kita lihat ini huruf Zayin, ini Zayin ya di sini, maka dia itu bentuk awalnya itu berasal dari satu benda seperti bentuk begitu ya, itu seperti bajak, matok atau bajak ya, bajak atau lumpuh. Kemudian dia merupakan peralatan, dia juga bisa jadi senjata, dia jadi pemotong. Nah, jadi itu artinya di dalam itu piktograf, sehingga kita bisa lihat bahwa ini kemudian ditafsir. Kemudian kalau ditafsir ini sebagai senjata, bisa dong ini dianggap seperti pedang. Karena jadi seperti pegangannya di sana, ini pegangannya itu pedangnya, begitu ya. Sehingga dari situ kemudian ditafsir lagi, oh pedang apa ini? Oh ini akhir zaman. Nah, kemudian Tuhan akan menghukum apa? Kemudian lalu itu salah bentuk tafsir, tapi kemudian disampaikannya dengan gaya nubuat. Sehingga orang dengarnya, jemaat biasa mendengar, oh ini seperti nubuat. Padahal itu sebenarnya tafsir saja. Dan dari mana kita bisa lihat dalam Alkitab yang seperti itu? Tidak ada, ya. Tetapi itu berasal dari bentuk huruf ini yang kemudian ditafsir, ya. Saya jelaskan ini supaya saudara tahu, supaya waktu kalau ada orang mengatakan, oh harusnya tahun ini akan begini dan begitu, sekarang dia udah tahu apa yang akan terjadi pada tahun ini. Saya rasa itu semuanya dari hasil penafsiran, dia dengar dari orang dan dia menafsirkan, dan kemudian seakan-akan itu nyata, ya. Padahal tidak ada di dalam Alkitab. Nah, kemudian karena ini 73 kali, itu juga menarik bangsa-bangsa
bangsa-bangsa yang nggak tahu bahasa Ibrani, dia lihat angka 7 3 kali berderet-deret, lalu itu menarik untuk menjadi sesuatu yang dibahas begitu ya. Oh kalau gini tahun spesial gitu ya. Nah lalu bilang angka 7, angka 7 itu adalah angka sempurna. Kalau begitu pada tahun ini triple sempurna. Kemudian dikembangkan lagi bahwa akan sesuatu yang luar biasa akan terjadi tahun ini, kesempurnaan akan ada sesuatu yang luar biasa begitu, sehingga kemudian ya segala sesuatu bisa diucapkan. Tapi kalau kita lihat di dalam lingkungan pengajaran Torah, kalau kita baca artinya Torah, maka angka 7 itu bicara memang kelengkapan, completion. Tetapi angka 7 itu bicara pada satu hari yang hari ke-7 yaitu Sabat. Dan itu adalah hari perhentian Tuhan. Nah, tetapi sekarang apakah tahun ini tahun Sabat? Kalau begitu, kalau ada 7-nya 3 kali. Ternyata tahun Sabat itu bukan tahun ini, tapi tahun Sabat itu tahun 5775 ya. 5775 di sana, 5775. Jadi tahun Sabat atau Shemitah Year yang diakui oleh Israel itu adalah 5775, bukan tahun 5777. Jadi kalau begitu deretan angka 7 3 kali itu lalu nggak cocok dengan pola yang diatur oleh Alkitab sendiri, sehingga harus ditafsir dengan cara yang lain atau harus dipahami dengan cara yang lain.